sesuai dengan tuntunan syariatnya. Jangan beranggapan bahwa kalau kita sudah sholat selesai. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Nah ini kenapa kita harus beribadah? Karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Ya. Untuk mengabdi, untuk menyerahkan seluruh pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah adalah fungsi dasar daripada misi hidup manusia. Kalau kita sudah punya misi, ya, kalau kita bekerja kita punya misi masing-masing. Suatu lembaga punya visi misi masing-masing. Tapi kita sebagai hamba Allah, visi dan misi kita itu adalah ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, keluar dari rumah, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama kebesaran-Mu ya Allah, saya serahkan sepenuhnya hanya padamu ya Allah. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin dalam setiap saat, setiap waktu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling diagungkan oleh Allah adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang diagungkan, dimuliakan Allah itu bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena bentuk dan lain sebagainya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwalah kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beribadah, dengan cara berzikir, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara menjalin hubungan silaturahim. Itu semuanya adalah bagian daripada bagaimana kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan jiwa dan menghilangkan kegelisahan. Sebagai seorang mukmin itu semestinya tidak boleh harus ada gelisah, tidak boleh harus ada stres, tidak boleh harus ada bingung dan seterusnya dan seterusnya. Seorang mukmin itu harus jiwanya selalu tenang, hatinya selalu bahagia. Kenapa? Setiap hari dilakukan berzikir kepada membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah semuanya yang dapat menenangkan hati kita. Karena dalam ibadah itu ada ketenangan batin. Apalagi di tengah kesibukan yang kita hadapi masalah dunia. Nah, ini penting. Jadi ketenangan batin kita. Banyak di antara saudara-saudara kita punya pekerjaan bagus, punya pangkat yang bagus, punya kedudukan yang hebat, tetapi belum tentu dia merasakan ketenangan hati. Belum tentu dia merasakan kenyamanan dalam hati. Justru yang ada adalah kegelisahan. Kegelisahan, rasa takut, rasa ragu-ragu dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah tatma'innul. Alladzina amanu, orang-orang yang tenang hatinya itu berzikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat kepada Allah itu hati kita akan menjadi tenang. Makanya tadi di mana-mana ibadah itu kapanpun dimanapun bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Nah, kalau hati kita tenang dimanapun kita berada, kita selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, naik kendaraan, bermain dan seterusnya, itu tidak pernah luput daripada zikrullah. Wa ta'ala itu dapat menenangkan hati. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin banyak kita mengingat
sabar. Ibadah yang benar akan membentuk pribadi penyayang. Ibadah yang benar akan membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Betul Bu? Nah, kalau kita ibadah itu ya, tujuan ibadah itu supaya kita menjadi orang yang benar. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah itu adalah mendidik manusia untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Makanya Rasulullah pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sholat yang dianjurkan, bukan puasa yang diwajibkan, tapi apa? Yang pertama kali dibenahi itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi pertama kali yang ditata oleh Nabi kita Muhammad SAW bukan menata untuk ibadah, untuk sholat, untuk puasa dan seterusnya, tapi yang pertama kali ditata itu akhlak. Nah, ini akhlak penting. Ya, ada pokoknya akhlak itu di atas ilmu, adab itu di atas ilmu. Jadi kita harus benahi dulu akhlak kita. Makanya kalau belajar jangan langsung belajar yang berat-berat, benahi dulu akhlak kita. Kalau akhlak kita sudah bagus, akhlak kita sudah benar, barulah kita masuk kepada materi-materi yang berat. Adalah yang kelima, menjadi bekal di akhirat nanti. Karena apa? Ibadah ini adalah investasi untuk kehidupan setelah mati. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu adalah investasi kita untuk di akhirat nanti. Ya. Karena apa? Dunia hanya sementara, dunia hanya kita lewat, sedangkan akhirat itu adalah tempat hidup kita yang kekal abadi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu perbanyaklah bekal-bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus investasi yang sebanyak-banyaknya di dunia. Begitu di akhirat nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Ya. Oleh karena itu dengan ibadah kita sedang menabung pahala untuk kehidupan abadi. Kita ini menabung, beribadah, berbuat baik, ya. Jadi berusaha kita selalu berbuat baik kepada siapapun, ya. Berusaha kita berbuat baik kepada siapapun. Kebaikan baik kepada orang Islam, bahkan kepada orang yang bukan Islam sekalipun kita harus berbuat baik. Jangan mentang-mentang dia bukan Muslim, saya harus berbuat baik. Tidak. Kepada siapapun, apalagi dengan saudara-saudara kita. Kemudian yang keenam, memberi arah dan makna dalam hidup. Nah, ibadah ini membuat hidup tidak kosong atau hampa, tapi punya tujuan yang jelas. Apa tujuannya tadi? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita di majlis ini tujuannya apa? Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah, nggak mencari apa-apa. Kalaupun ada yang lain, itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan utamanya kita hadir setiap di majlis-majlis itu adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadikanlah sholat itu sebagai penyejuk hati. Jangan kita jadikan sholat ini jadi beban. Jangan kita jadikan perintah-perintah Allah itu menjadi beban untuk kita. Nauzubillah, jangan menjadi beban. Ya. Jadikan sebagai penyejuk hati. Kita melaksanakan perintah itu bukan beban, tapi sebagai nikmat. Ya. Karena ada orang melaksanakan sholat itu terasa berat, ada orang melaksanakan puasa merasa berat, ya. Tapi jadikan perintah-perintah itu penyejuk hati. Ya kita lakukan, ya kita pasrahkan semata-mata karena Allah Subhanahu
tiap hari 2000. Itulah dicintai oleh Allah. Ahabbul amal ila Allah Ta'ala adwamu wa iqalla. Jadi Allah